Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume pertama pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi kali ini tuh sendiri aku akan bahas mengenai isi dari bagian chapter pertama pada volume pertama di tahun ketiganya, di mana chapter pertama itu sendiri berbunyi seperti ini. Judul Kekacauan. Nah, setelah upacara pembukaan tahun ajaran baru di aula olahraga selesai, para siswa yang baru saja memasuki tahun ketiga mereka kembali ke kelas. Namun beberapa menit kemudian, bel berbunyi menandakan dimulainya waktu pelajaran kedua. Di mana Horikita berkata, "Itu aneh sekali." Di mana Horikita memiringkan kepalanya dan melihat ke arah koridor beberapa kali. Nah, melihat tingkah Horikita yang tidak biasa, Sudo pun mulai bertanya kepada si Horikita, "Ada apa? Apa ada sesuatu yang mengganggumu, Horikita?" Ya, Sudo yang duduk secara diagonal ya di belakangnya bertanya dengan sedikit kekhawatiran. Di mana Horikita berkata, "Aku belum melihat Ayano Koji-kun sejak upacara pembukaan. Sekarang sudah waktunya kelas dimulai. Tapi dia masih belum berada di kelas." Ya, di dalam kelas semua siswa hadir kecuali Ayano Koji. Meskipun tidak ada pelajaran setelah ini, kehadiran siswa tetap diwajibkan pada saat ini. Namun jika ada yang absen tanpa alasan yang jelas, pasti pihak sekolah akan menyelidikinya. Ya, dari pengalaman sebelumnya, kita tahu bahwa satu siswa yang absen tidak akan terlalu berdampak buruk bagi kelas. Namun hari ini adalah hari pertama tahun ajaran ketiga mereka, di mana seharusnya kelas pun dipenuhi dengan rasa semangat. Selain itu juga, berbeda dengan Sudo dan Ike yang sebelumnya sering datang terlambat, Ayano Koji bukan tipe orang yang suka melakukan hal-hal yang menarik perhatian seperti itu. Di mana hal itu membuat Horikita semakin khawatir ya dengan ketidakhadirannya si Ayano Koji. Meskipun Sudo mencoba untuk menenangkan Horikita dengan berkata, "Ya, tapi saat kita meninggalkan aula olahraga, dia terlihat baik-baik saja." Di mana Sudo juga mengingat apa yang dia lihat kurang dari setengah jam yang lalu. Di mana Sudo bergumam sambil menatap si Horikita dan Horikita pun membalas, "Begitu ya." Di mana Horikita juga sempat mengingat kalau pagi ini dia sempat berbicara dengan Ayano Koji tentang tempat duduk mereka yang ternyata akan bersebelahan lagi. Dan saat itu Ayano Koji terlihat seperti biasa saja, tidak ada yang aneh dari si Ayano Koji. Di mana Sudo lagi-lagi menenangkan Horikita dengan berkata, "Mungkin dia sakit perut dan bersembunyi di toilet." Dan Horikita menjawab, "Ya, itu tidak sepenuhnya mustahil." Namun ya, meskipun Horikita merasa sedikit jengkel dengan komentar Sudo yang terdengar sedikit tidak peduli, Horikita mengakui bahwa itu adalah kemungkinan yang masuk akal. Dan seperti ingin memanjangkan obrolan dengan si Horikita, Sudo merasa ada sesuatu yang aneh dengan Ayano Koji. Di mana Sudo seperti mengingat sesuatu, menyilangkan tangannya, lalu mengangguk dalam-dalam seolah-olah itu adalah hal yang mungkin sebenarnya terjadi. Sambil tanpa sadar berkata, "Jangan-jangan dia pura-pura sakit." Di mana setelah mengatakan itu, Sudo tersenyum tipis, seolah baru saja menyadari sesuatu hal yang penting. Di mana Horikita yang mendengar hal tersebut lalu melontarkan komentar yang tak terduga. "Pura-pura sakit, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu?" Di mana Sudo menurunkan suaranya dan mulai menjelaskan alasannya kepada si Horikita. Dia baru saja putus dengan Karuizawa. Kalau mereka bertemu, pasti akan sangat canggung bukan? Ucap si Sudo. Di mana Horikita merespon dengan berkata, "Pura-pura sakit hanya karena hal tersebut, tapi dia terlihat baik-baik saja pada pagi hari ini." Di mana Sudo menambahkan kalau saat sekolah dimulai, dampak emosional dari putus cinta bisa terasa sekeras pukulan fisik. Aku bisa memahami hal tersebut, di mana kalau aku patah hati, pikiranku pasti kacau. Ya, Sudo dengan canggung mengalihkan pandangannya dari si Horikita, di mana Sudo teringat akan pengakuannya kepada si Horikita saat perjalanan sekolah tahun lalu. Nah, untungnya Horikita bisa membayangkan bagaimana perasaan Sudo pada saat itu. Dan menurut Horikita, situasinya cukup canggung. Meskipun Horikita tidak menganggap dirinya lebih paham soal percintaan dibandingkan orang lain, namun dia mengerti bahwa ada perbedaan antara orang yang diputuskan dengan orang yang memutuskan hubungan.
Ya, bagi seseorang seperti Horikita yang kurang pengalaman dan pengetahuan tentang hubungan romantis, tidak mudah baginya untuk mengungkapkan pemahamannya secara penuh mengenai percintaan. Nah, ekspresi rumit muncul di wajahnya si Horikita, menandakan pikirannya sedang tidak baik-baik saja, di mana melihat raut mukanya si Horikita yang cukup aneh, Sudo merasa bingung sambil menggaruk-garukkan kepalanya. Nah, merasa bersalah dengan topik pembicaraan yang ia mulai, Sudo mencoba untuk memperbaiki mood Horikita dengan berkata, "Hei, aku sudah melupakannya. Tapi mungkin Ayano Koji punya sisi lembut yang tidak banyak orang lain lihat. Kalau teman sekelasnya berpacaran, putus bisa membuat situasi jadi makin rumit. Lihat saja sejak pagi ini, bahkan Karuizawa dengan jelas menghindari Ayano Koji. Sampai akhir semester ketiga, sebelum liburan musim semi, mereka berdua selalu bersama, hampir tidak terpengaruh oleh orang lain. Di mana Horikita masih mengingat masa-masa itu dengan jelas. Namun ya, pagi ini keduanya tetap tidak mendekat satu sama lain. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ketika urusan romansa terlibat, hubungan pasti menjadi lebih rumit. Di mana di sini Horikita berkata, "Aku mengerti maksudmu. Tapi bukankah seharusnya kedua orang dalam sebuah hubungan siap menghadapi kemungkinan itu?" Horikita sebenarnya tidak berniat mengganggu pembicaraan tentang dinamika hubungan orang lain. Namun pada kenyataannya, secara logika, tidak semua perpisahan terjadi dengan damai. Kedua belah pihak harus sadar akan risiko yang ada. Tidak mungkin tidak ada yang memulai hubungan dengan niat untuk putus. Di mana Horikita juga pernah mendengar ya dari adik kelasnya bahwa jika sepasang kekasih putus tapi tidak bisa menjaga jarak dengan baik, maka itu benar-benar bisa mengacaukan pikiran mereka. Ya, Horikita sekilas melirik ke arah Karuizawa yang duduk di dekat jendela di belakangnya, di mana Karuizawa tampak lesu dengan terus menatap keluar jendela kelas. Di mana Horikita berkata, setidaknya mereka harus punya tingkat kesiapan menghadapi resiko seperti ini. Di mana meskipun apa yang dikatakan Sudo mungkin ada benarnya, namun setiap situasi harus dinilai secara terpisah. Kamu tidak bisa begitu saja absen atau datang terlambat hanya karena tidak tahan dengan suasana yang tidak nyaman. Tapi ya, seberapapun Horikita menganalisa keadaannya, kedua penjelasan itu tidak benar-benar bisa masuk akal. Di mana Horikita menyimpulkan, baik itu sakit perut atau dampak emosional dari putus cinta, keduanya bukanlah alasan yang cukup kuat untuk tidak masuk ke dalam kelas. Apalagi sebelumnya, Ayano Koji tampak benar-benar normal. Tentu saja ada kemungkinan dia hanya memasang wajah tanpa ekspresi, dengan terampil menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Namun ya, Horikita tidak berpikir bahwa Ayano Koji adalah tipe orang yang akan menyembunyikan sesuatu seperti itu. Dan sekali lagi, Horikita berkata dengan sikap optimisnya. Ya, itu hanya kemungkinan. Keterlambatan kecil mungkin bisa dimaklumi. Sekali mungkin tidak masalah, tetapi jika terjadi berulang kali, kita tidak bisa terus membiarkan demi kepentingan kelas. Bagaimanapun juga, kita akan segera mengetahuinya. Nah, terlepas dari kebenarannya, setidaknya Horikita yakin bahwa Ayano Koji tidak akan menghilang dari sekolah tanpa alasan, di mana Horikita berharap dengan sedikit merasakan kecemasan di dalam hatinya. Nah, jadi itulah bagian pembuka ya untuk chapter pertama pada volume pertama di tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite. Dimana kalau kalian suka, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang." Nanti akan aku lanjutkan pada part 1 untuk chapter satunya lagi. Karena memang masih ada sisa bagian lagi pada versi trial untuk volume terbarunya Classroom of the Elite itu sendiri. Sebelum akhirnya full volume akan dirilis di tanggal 24 Maret 2005 mendatang. Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.